Waqalal ardi inna sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin wa khataman nabiyyin wa khataman nabiyyin wa habibi rabbil alamin wa afdalul mawjudati alai akmali tahiyatu wa dhanna fi ajri syariati alayya falamma sami'at sama hada ajazat wa sakatat anil jawabi wa tawajjahat ila Allah faqala ilahi anta tajibul mutara idza da'a wa ana ajastu an jawabil ardi. Sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan, ya ndak? Wa amma asbabul mi'raj, adapun sebabnya mi'rajna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anal arda fatakharat alas sama. Waduh. Ini ya. Bumi itu dulu membanggakan diri, sombong. Bumi itu dulu bangga diri terhadap apa? Terhadap langit tersebut, kepada langit. Bumi berkata, faqalat al-ardu ana khairum minka li anna Allah ta'ala zayyanani biladi wal bihari wal andari wal asyari wal jibali wa ghairiha. Bumi itu berkata, langit, aku itu ana khairum minka, aku ini lebih bagus dari kau, katanya itu. Jadi bumi itu membanggakan diri, mengatakan dirinya itu lebih bagus daripada langit. Nah, alasannya apa? Li'anna Allah ta'ala zayyanani biladi, ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu, ya ndak, Allah Subhanahu wa taala itu menghiasi aku dengan berbagai negeri, lautan, sungai-sungai, pohon-pohon, gunung-gunung dan yang lainnya. Wa khairiha. Ya. Allah Ta'ala itu menghiasi aku ini dengan berbagai macam negara. Terus wal bihar, ya. Lautan, wanhar, ya, sungai-sungai, wal syar, pohon-pohon, wal jibal, gunung-gunung, wa ghairiha dan lainnya. Pemandangan pegunungan, ya, bukit-bukit, aku ada di sini. Ya. Ya. Kata si langit ndak mau kalah dengan si bumi tersebut. Faqalat as-sama'u, langit berkata, ana khairum minka, aku juga lebih bagus dari kamu. Nah, apa buktinya? Kata langit, kata bumi. Nah, kata langit, li anna syamsu wal qamar wal kawakibi wal aflaku wal buruj wal arsy wal kursi wal jannati fi. Nah, karena sesungguhnya itu matahari ada di tempatku, bulan ada di tempatku, bintang-bintang ada di tempatku, cakrawala ada di tempatku, wal buruj, ya, mata angin itu di tempatku, wal ars itu arsnya Allah Ta'ala di tempatku, wal kursi, kursinya Allah Ta'ala di tempatku, wa jannati, surganya Allah di tempatku, fi wa jannati, di tempatku surganya Allah Ta'ala. Itu semuanya ada di tempatku semuanya. Kau mana ada? Kata si bumi, kata si langit tersebut. Ya. Lah kata si bumi, wa qalat al-ardu fi baiti yazuru wa yatufu bihil anbiya wal mursalun wal auliya wal mu'minuna amah. Kata si bumi tersebut, langit, usah sombong dulu konan, kata gitu istilah. Aku ini ada di sini. Ada Mekah di sana, ada Ka'bah, yang mana Ka'bah tersebut itu banyak sekali orang yang tawaf, berziarah di sini, para anbiya, para utusan, para mursalin, para kekasih Allah Ta'ala, orang-orang mukmin yang soleh, semuanya di tempatku. Nah, mana kau ada, katanya, ya. Langit pun berbicara juga, waqalat as-sama'u, langit berbicara juga. Aku pun tidak mau kalah dengan kanan, kulaknan bah ngomong gini.
Aku ada fil Baitul Ma'mur. Nah, tuh di sini ada Baitul Ma'mur, mana kau ada? Itu. Ya. Aku di sini ada Baitul Ma'mur. Yatufu bil malaikatu samawatu. Nah, ini sini banyak sekali para malaikat itu bertawaf tempatku ini. Mana kau ada? Ya. Saling lagak-lagaan dah. Wal jannati dan surga alatifi alatiya dan surga ada di tempatku juga. Itu surga apa? Ma'wa. Surga ma'wa tersebut arwahul anbiya, tempatnya roh-rohnya para anbiya wal mursalin. Roh-rohnya para nabi dan utusan Allah Ta'ala. Wa arwahul auliya dan roh-rohnya para orang-orang kekasih-kekasih Allah Ta'ala dan juga wasolihin, orang-orang yang soleh. Tempatku ini. Terus waqala al-ardu. Bumi itu berkata lagi, aku tidak kalah juga. Inna sayyidil mursalin. Sesungguhnya sayyidnya mursalin. Ya enggak. Wa khatamin nabiyyin, pungkasannya para nabi, wa habibi rabbil alamin, kekasihnya Tuhan semesta alam, wa afdalu maujudati, dan lebih utama-utamanya maujudnya apa ciptaannya Allah Ta'ala alaihi akmalu tahiyatu, dan dialah seagung-agungnya sempurna-sempurnanya penghormatan wa dona fi wa ajri syariatihi, dan disinilah tempatku tersebut tempat menyebarkan syariatnya beliau tersebut alaiya di tempatku ini. Nah, mana kau ada? Itu. Falamma sami'at sama, setelah mendengar kata-kata dari bumi tersebut kayak gitu, haja ajastu wasakatat anil jawabi. Aku pun lemah dah, tidak bisa menjawabi kata-katanya si bumi tersebut. Tuh. Tidak bisa menjawab itu langit itu. Karena Sayyidul Mursalin wa Habibi Rabbil Alamin itu di sini wa khatamin nabiyyin di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sana belum ada. Lepas itu gimana? Langit pun bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya langit itu datang kepada Allah Taala? Wallahu a'lam, itu kuasa Allah Taala. Bagaimana caranya bumi itu berargumentasi kepada langit tersebut? Allah a'lam. Yang pasti kita itu disuruh meyakini hal semacam kayak gini, karena ini perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Yang harus diterima dengan keimanan kita. Tidak boleh diterima dengan akal pikiran kita. Kita yakin kepada perkara yang gaib. Kita yakin juga atas hal-hal semacam kayak gini. Karena Allah Subhanahu wa taala bisa juga paling mudah sekali menghadirkan hal semacam kayak gitu. Ya. Wa tawajjahtu ila sama ila Allah Ta'ala faqalat ilahi anta tajibul mudarra. Katanya begitu mendengar usulan argumentasi dari bumi tersebut, langit itu diam. Tidak bisa berkata-kata. Apa yang mau diomongkan? Lah memang kenyataannya benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih di sini di bumi tersebut. Jadi dia lemah, apa yang dia mau dikatakan? Diam. Begitu diam, anil jawabi lagi. Fasala kata watawajahu anil jawabi watawajahat. Lalu langit tersebut hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilahi ilallah faqalat ilahi. Lalu langit berkata, ilahi ya Tuhanku, anta tajibul mudhari. Engkaulah Tuhan semesta alam, engkaulah Tuhan yang mengijabai semuanya orang yang terjepit, terpepet. Ya. Idza da'aka wa ana ajastu. Engkaulah yang menerima doanya orang-orang yang terjepit. Wa ana ajastu an jawabil ardi. Aku ini lemah, aku ini tidak mampu, aku ini tidak sanggup, tidak bisa menjawab jawaban argumentasi dari bumi tersebut ya Rabb. Fasalaka angta sa'ada Muhammadin ila fa'atasyarafa bi kama tasyarafat ardi bijamalihi waftakharat bihil ardi fa'ajaba da'wataha wa Allah ta'ala ila Jibril alaihi salam. Kemudian gimana? Nah, setelah langit tersebut itu bilang, ya Rabb, aku ini seorang hamba yang terjepit, tidak bisa menjawabi argumentasinya bumi tersebut. Coba aku mohon ya Rabb, nah, dengan kemuliaanmu, dengan sifat kemuliaanku,
mohon sudinya kiranya engkau tersebut mentasa'adda Muhammad ilayya, untuk memberangkatkan Muhammad memi'ratkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadapku, supaya sama-sama dia pun tidak berlagak lagi dengan aku ini, istilahnya. Tidak berlagak lagi dengan aku ini, dia berlagak sementara aku ini tidak ada. Apa yang ku jawabi dia? Nah, itu. Berlagak lagi. Nah, lepas itu gimana? Waftakharat wa jawaba bi jamali waftakharat bil ardi fa ajabat da'wataha wa Allah taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengijabahi atau mengabulkan dakwataha, doanya si langit tersebut. Wa Allah taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada siapa? Kepada ila Jibril, kepada malaikat Jibril wassalam pada waktu filailati sab'ati wa asyrina, di dalam malam 27-nya min Rajab, dari bulan Rajab, malam 27 darah Rajab. Kalau nasionalnya tanggal 17 ya. Ya. Tapi kalau taruh Rajabnya tanggal 27 Rajab. Ajaat al-qiyamah. Lalu malaikat Jibril itu bilang, ajaatil qiyamah. Ya Rabb, ada apa? Kata Allah Subhanahu wa taala pada malam itu, la tasbih hadil lailil wa Israil la takbidu arwahal hadil lail. Faqala Jibril alaihi salam ajatatil qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril, kepada seluruh penghuni langit tersebut, la tasbih. Kamu semuanya, hekula semuanya para malaikat, hari ini, malam ini juga kamu semuanya jangan bertasbih. Hadi lail. Wa Israil, hei Israil, la takbidul arwah. Malam ini tersebut kamu jangan menyabut nyawa. Berhenti dulu. Nih, pada malam 27 Rajab itu malaikat Israel itu tidak boleh menyabutnya nyawa. Para malaikat itu tidak bertasbih. Malaikat Jibril itu bilang, faqala Jibril alaihi salam ajaatil qiyamah. Apakah ada datang kiamat ya Rabb? Apakah mau kiamat ya Rabb? Katanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala la. Tidak kiamat dulu. Belum kiamat. Ya Jibril walakin adhaba ilal jannati wa khatamal buraq. Sekarang kau pergi sana ke surga. Wa khadal buraq, ambil buraq. Wa adhaba bihi, dan pergi bersama buraq. Ya, pergi bersama buraq ila Muhammadin, sampai ke Muhammad tersebut. Fadhahaba Jibril wa ra'a arba'ina alfa buraq. Lalu malaikat Jibril tersebut pergi ke taman buraq tersebut, ke surga tersebut, ke taman buraq. Malaikat Jibril itu melihat buraq itu 40.000 buraq di taman buraq tersebut. Terus yarta'una fi riyadil jannah. Mereka tersebut masih merumput di tamannya surga. Masih merumput di taman-tamannya surga. Wa ala jabahatimi ismu Muhammadin. Semuanya 40.000 buraq itu di sini keningnya buraq itu tertulis nama Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Ya, tertulis nama Muhammad tersebut. Wa ra'a fihim buraqan mangkisan ra'sau yabaki wa tasili min ainihil dumu'u. Lalu malaikat Jibril itu melihat buraq. Di taman buraq tersebut ada buraq yang lemas, ya, yang lesu, yang kira-kira kok kurus buraq itu, ya, buraq itu lesu, kurus, kok macam tidak bertenaga, merenung gitu, merenung tersebut. Nah terus setelah itu gimana? Yabki wa taslid min ainihi dumu'u. Buraq itu lesu, kurus. Dia tersebut itu mengalirkan air matanya itu. Mengalir. Menangis sambil mengalirkan air matanya. Terseduh-seduh lah. Mengalir tersebut. Faqala Jibril malaki. Ya buraq. Kemudian lalu Jibril tersebut datangi ke buraq tersebut.
Malaki ya Buruk, apa yang kau buat, apa yang kau tangiskan si Buruk? Ya, apa yang kau tangiskan? Ya, faqala Jibril ini sami'tu mundu arba'ina alfasanatin ismi Muhammad fa waqa'a fi qalbi mahabbatin sahibi hadil ismi. Ya Buruk, ya. Aku ini kata Buruk tersebut faqala Buruk, ya Jibril, Jibril, aku inilah mendengar dari semenjak aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 40.000 tahun yang lalu, ismi Muhammad fa waqa'a fi qalbi, nama Muhammad itu tak ada tertera di dalam kening saya itu, di kening saya itu, dan terpatri di dalam hati saya. Saya itu rindu sekali, ingin saya itu berjumpa dengan itu, sehingga aku ini bisa kurus, sehingga saya itu tidak bisa makan, tidak mau makan karena rinduku sama ismi hadil ismi. Ini nama ini, karena ini siapa nama ini itu tersebut di keningku ini. Kata Buruk nih, ya. Setelah itu wa asyaqatu, dan saya itu sangat rindu sekali. Wa ba'da dzalika lam ahtaja ila ta'ami wala syaraba. Kamu tidak makan, tidak minum karena kamu rindu kepada nama Muhammad itu. Ya, kepada nama Muhammad tersebut. Ayo kalau sekarang ayo ku jumpakan kamu kepada yang punya nama ini. Nah, turun ke bumi tersebut. Begitu turun ke bumi, lalu malaikat Jibril tersebut, ana usallika bimasyurati tsumma asraja wa aljamaha wa ja'a bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril tersebut mengambil kalau kuda itu dikasih pelana. Ya, kasih pelana kan, kuda kan pelana ya. Di Buruk dikasih pelana yang dari emas, dari mutiara tersebut, yang putih tersebut dikasih. Terus sama wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Buruk tersebut sama-sama malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya peristiwa Isra Mi'raj dulu tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gara-gara ini, sebagian daripada gara-gara inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi dan langit itu saling gontok-gontokan. Saling membanggakan diri. Tak ubahnya seperti manusia, namanya gak makhluk. Ya. Saling membanggakan diri, manusia gitu kan. Saling banggakan diri. Aku lebih kaya. Mobilmu berapa? Aku ini mobilku 9, aku 10 mah. Saling banggakan diri. Ya. Jadi di situ begitu saling banggakan diri, akhirnya cari kelemahan tersebut, ternyata ada suatu kelemahan satu di antara lain. Nah, pasti ada kelemahannya itu. Tapi ini enggak membanggakan sesuatu yang dicintainya. Ya. Sesuatu yang dicintai yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan masalah dunia, tapi kalau kita itu membanggakan masalah dunia. Ya. Membanggakan masalah dunia. Kalau ini antara langit dan bumi tersebut membanggakan bukan masalah itu. Karena kemuliaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebutlah jadi perebutan, jadi ajang perebutan. Bagaimana caranya supaya bumi itu tidak berlagak lagi dengan aku ini? Aku bilang kata langit, aku mau menghadap kepada Tuhan Rabbul Alamin. Nah, bagaimana ini ya Rabb? Aku ini lemah dengan jawaban tuh. Maka tolonglah ini Muhammad ini dimi'rajkanlah biar sama-sama dia itu tidak lagak-lagaan lagi. Nah, tidak lagak-lagaan lagi. Nah, akhirnya sama-sama dimi'rajkan. Itulah peristiwa daripada sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Isra Mi'raj itu peristiwanya itu banyak sekali. Kalau mau mencari cerita Isra Mi'raj di kitab A'rajiyah, ya, A'rajiyah, kitab A'rajiyah atau Qisatul Mi'raj itu biasa di situ ada. Nah, A'rajiyah atau Qisatul Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya ada khusus.
mungkin kitabnya agak besar gitu. Karena memang cerita Isra Mi'raj itu walaupun perjalanannya sangat singkat, tapi ceritanya memuatnya luar biasa. Itu dari dimensi lain dari bumi hingga sampai dimensi lain. Dari dimensi alam insaniyah, alam malakut, terus hingga sampai alam jabarut. Ya. Jadi dari alam manusia sampai ke alam jin hingga sampai ke alam para malaikat. Hingga sampai ke alam Allah Subhanahu wa taala di situ. Jadi alam-alam tersebutlah dilalui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita itu bercerita dengan manusia sementara duduk di alam insaniyah, yaitu alam yang fana, alam yang rusak, alam yang fana. Kita bercerita dengan alam malakut, yaitu para bangsa jin dan lain sebagainya. Orang yang tidak beriman kepada perkara yang gaib pasti dia tidak mempercayai hal semacamnya gitu. Apalagi sampai kita bercerita tentang alam-alam jabariyah. Alam jabariyah itu alamnya para malaikat, yang mana tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia. Apalagi manusia, jin pun tidak bisa melihat. Toh yang jin itu bisa dilihat oleh manusia, yang orang-orang yang dikasih oleh Allah Ta'ala saja pun kadang-kadang manusianya pun tidak mau percaya. Ada yang percaya, ada yang hal-hal semacam kayak gitu memang tidak bisa dilihat oleh pandangan mata manusia, tapi bisa dirasakannya. Coba kalau kita melihat orang yang kesurupan, setelah kita ruqyah, orangnya nampak sehat-sehat biasa, begitu datang di ruqyah, bacakan alhamdulillah al-fatihah, bacakan begitu al-fatihah, terus kalau alif alhamdulillah al-fatihah, terus kalau berbi falak, kalau berbi nas, al-ikhlas 3 kali, terus baca gitu, terus baca itu barulah mulai reaksi lah, muntah-muntah kah, wah dan lain sebagainya, buras keringat dingin dan lain sebagainya, meleparkah dan lain sebagainya, biasa itu. Reaksinya jelas, kelihatan, ya, rasanya jelas, tapi tidak bisa dilihat oleh mata. Ini sangka orang tidak percaya itu, muntah-muntah biasa mah. Ayo, sekali dia kena barulah tahu rasa dia itu. Tidak bisa bergerak dan lain sebagainya, itu ruqyah itu. Di ruqyah atau orang-orang yang kesurupan jin dan lain sebagainya itu. Ya. Itu kita tidak bisa melihat, tapi dampaknya itu kelihatan. Dampaknya kelihatan, seperti orang bisa gila, seperti orang mandul, seperti orang dan lain sebagainya. Itu tampak daripada kesurupan daripada digoda oleh bangsa jin tersebut gitu. Ya, di situ. Kalau orang tidak percaya perkara dengan yang perkara-perkara yang gaib, mereka tidak mau beriman. Makanya begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Mi'raj langsung turun ke bumi, suruh mengabarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merenung, tidak sekali spontanitas langsung dikabarkan, langsung merenung. Pada waktu itu, masa-masa itu banyak sekali orang-orang yang imannya tipis, dan juga banyak orang kafir, banyak orang juga yang musyrik tersebut. Begitu cerita merentung. Kenapa? Datangnya Abu Jahal. Begitu Abu Jahal datang, ngolok, Muhammad, apa yang kau buat? Ya, aku dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala pada malam tadi. Sampai sekarang, sampai sini, sebelum subuh. Iya. Dari mana? Dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Terus kami sampai Sidratil Muntaha, sampai langit 7. Mereka tidak percaya, karena hal semacam kayak itu mustahil sekali bagi makhluk biasa seperti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagi orang yang imannya kuat, tebal, begitu datang kepada Abu Bakar tersebut, karena Abu Bakar seorang imannya memiliki iman yang sempurna, langsung merespon, aku percaya kepada Muhammad. Bahkan yang lebih itu pun aku percaya. Ya, padahal mujizat-mujizatnya tersebut sudah diberikan, sudah ditunjukkan kepada kaum Quraisy tersebut. Tapi mereka tidak mau percaya, karena mereka itu mengandalkan logika. Ya, logikanya, tidak mengandalkan dengan keimanannya, tidak menerima dengan keimanannya. Makanya logika itu tidak bakalan jalan kalau masalah menerima hal-hal yang gaib tersebut. Tidak matuk.
Inilah peristiwa daripada Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 menit lagi ya. Al majlisu salis wa salasuna, majlis yang ke-33. Fi bayani fadilatil insan, di dalam menerangkan keutamaannya manusia. Manusia itu utama loh. Ya. Ya. Suratnya apa? Suratnya apa? Surat Al-Isra. Dasar pertama surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani Adama, ya. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil bari wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat, ya, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, ya. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil bari wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Terus laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Walaqad karamna bani Adam, sungguh aku telah memuliakan Bani Adam, anak cucunya Bani Adam tersebut, anak cucunya Nabi Adam. Kita itu anak cucunya Nabi Adam. Wa hamalnahu fil bari wal bahri wa razaqnahu minat thayyibat. Ya. Dan Adam, kami angkat mereka. Ya, kami angkat mereka, ya. Mereka di daratan dan di lautan. Fil bari wal bahr. Di daratan dan lautan tersebut. Wa razaqnahu minat thayyibat, dari daratan dan lautan tersebut aku beri rezeki dia. Minat thayyibati, dari yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin, dan aku utamakan manusia itu, ya, atas banyaknya mimman khalaqna tafdilan, ya. Aku berikan suatu kelebihan, kami berikan kelebihan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi makhluk manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sangat sempurna. Sempurnanya apa? Dipicu oleh karena manusia itu adanya akal. Itulah yang menyebabkan manusia itu sempurna, itu karena akalnya. Kalau tidak ada akal, maka manusia itu tidak akan sempurna. Makanya manusia itu kalau menggunakan akalnya, manusia akan bisa sempurna, manusia akan bisa merespon dengan baik masalah keimanan, manusia itu bisa mulia, ya, manusia juga bisa hina. Ya, dengan akal itu manusia itu bisa mulia. Dengan akal itu manusia itu bisa jaya, dengan akal itu juga manusia bisa hina dan dina. Ya. Jadi disempurnakan. Diriwayatkan dari Wahab bin Munahbih. Munahbih sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini langsung. Ini sih mengisahkan masalah salawat tadi, tapi bawahnya ada man salama alayya asran fa kana ma ataqa raqabatan. Barang siapa yang memberikan salam kepada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan salam 10 kali. Maka seakan-akan ya seperti memerdekakan seorang budak yang beri salam. Makanya setiap takliman kita harus kita beri baca sholawat supaya sempurna. Itu akan diberi keselamatan, akan diberi sholawat, akan didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Amr bin Ka'ab dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, keduanya menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Umar bin Ka'ab wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, man a'lamun nas? Ya Rasulullah, siapakah yang lebih pintar, sepintar-pintarnya manusia? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aqilu, orang yang berakal. Qala man a'budun nas? Katanya lagi, ya Rasulullah, siapakah yang lebih menyembah kepada yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, yang lebih menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala? Qala al-aqilu, yaitu orang yang berakal. Qala man afdalun nas?
Terus dikatakan lagi, ya Rasulullah, siapalah yang menjadi orang yang lebih utamanya manusia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-aqilu orang yang berakal. Likulli syai'in alatun wa alatul mu'minuna al-aqal. Ya, nah? Setiap sesuatu itu ada alatnya, dan alatnya orang yang berakal, orang yang beriman itu al-akal, ya. Likulli syai'in alatu wa alatul mu'minin al-aql wa likulli qaumin ra'in wa ra'inal mu'minina al-aql. Dan setiap kaum itu ada pemimpinnya, dan pemimpinnya orang mukmin itu ya akal. Wa likulli qaumin ghayatun wa ghayatul ibadatil al-aql. Sedangkan setiap kaum tersebut itu mempunyai tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya seorang mukmin tersebut itu al-akal. Ya. Iya. Orang yang bisa beribadah, yang bisa menguatkan keimanannya itu karena ada akalnya. Ya. Karena dia itu beriman itu ada akalnya, bisa mencerna mana Tuhan, mana yang bukan Tuhan atau makhluk. Bisa membandingkan mana yang ciptaan, mana yang diciptakan. Itu akalnya berjalan. Dan di mana orang yang beribadah tersebut karena ibadahnya kuat karena menggunakan akalnya. Ya, karena menggunakan akalnya tersebut ini. Dan orang tersebut yang paling pintar-pintarnya orang itu orang yang menggunakan akal. Yang paling pintar-pintarnya orang yaitu orang yang mampu untuk menggunakan akal, diberi akal tapi mampu untuk menggunakan akalnya. Ada juga orang yang diberi akal tapi tidak mampu untuk menggunakan akalnya, ya. Makanya kita kalau sebagus-bagusnya manusia yaitu orang yang punya akal, yang menggunakan akalnya, punya akal, digunakan akalnya tersebut. Sehingga akalnya tersebut bisa membedakan antara hak dengan yang batil, antara benar dengan yang salah. Itulah akal. Akal juga bisa mendorong manusia itu bisa hidup sukses dunia maupun sukses akhirat. Akal juga bisa menumbuhkan keimanannya manusia, bisa mempatri keimanannya manusia. Dan setiap tujuan itu ada, setiap manusia, setiap tujuan itu ada alatnya. Alatnya orang mukmin itu akal. Maka gunakanlah akal tersebut dengan sebaik mungkin supaya kita menjadi orang atau manusia-manusia yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena akal tersebut manusia diberi pertanggungjawaban. Kalau tidak ada akalnya maka manusia itu tidak akan diberi pertanggungjawaban atas apa yang dia perbuat. Seperti binatang. Tidak ada tanggung jawabnya karena tidak punya akal. Manusia sekecil apapun perbuatannya, dosa sekecil apapun, kebaikan apapun, sekecil apapun akan dipertanggungjawabkannya karena akal tersebut. Maka gunakanlah akal kita dengan sebaik mungkin karena biasa akan dijawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu menggunakan akal kita baik masalah ibadah maupun masalah hal-hal yang lainnya, ya, terutama dalam keimanan kita. Mudah-mudahan dengan akal kita menjadi orang-orang yang sempurna, makhluk-makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jaladika wa adhimi sultanik. Allahumma ghafir lana dunubana wa liwalitina al-masyana al-ikhwanina wa lima'alina jamil muslimin asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umridin wa dunya wal akhiran naka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihissalam. Wa ghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata tamamal afiyah wa qina annas. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal qala wal fasya wal munkar
وشديد المحن الفتن والأمراض كما لا يدفعك غيرك اللهم اكشفنا من البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر وشديد المحن الفتن والأمراض كما لا يكشفك غيرك Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wa lafa indal hisab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi baraka salam da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tetap dengan kafaratul majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sallallahu alaihi sallallahu